Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani teman-teman, sehat rohani ya. Dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang penting sehat, lancar semuanya teman-teman ya. Kita ibarat kata mendapatkan titipan yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa pun ketika kita tidak sehat rasanya tidak sempurna hidup ini. Yang penting sehat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali pada kali ini untuk Pi Network yang sebetulnya memang Pi Network tidak akan pernah habis ya. Informasi tentang Pi Network sebetulnya tidak akan pernah habis. Sejauh ini kita menunggu ya perkembangan betul-betul perkembangan dari hasil lah, artinya seperti itu ya, dari hasil bagaimana hasil akhirnya di ujung. Namun memang ini ya membuat saya pribadi jujur aja sangat-sangat merinding teman-teman ya, sangat merinding, ngeri lah ya, bahasa saya ngeri lah. Karena kenapa? Karena memang sungguh luar biasa kenapa sampai pihak Kortim itu ya, artinya menutup rapat-rapat yang namanya itu exchanger ya, pertukaran apapun selain daripada dua hal yang tidak ditutup, yaitu peer to peer ya dan peer to apps. Artinya peer to apps juga yang memang sudah dilegalkan oleh Kortim. Kenapa kok demikian? Membuat cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain tetapi kok tidak masuk bursa? Ini menjadi pertanyaan besar bagi seluruh orang. Ya, sebelumnya memang saya membahas tentang cryptocurrency ini. Kenapa saya kok memandang ini adalah hybrid coin ya, atau hybrid currency. Nah memang karena ini saya melihat dari segi blockchainnya teman-teman, dimana blockchain yang Pi Network ini berbeda ya. Ini blockchainnya blockchain hybrid, karena teman-teman boleh dicek di Google atau di mana jenis-jenis blockchain itu seperti apa ya. Namun dari kualitas blockchain hybridnya Pi Network ini sungguh betul-betul skalanya luar biasa, bukan skala hanya beberapa mencakup ya beberapa sistem saja, tetapi ternyata ini merangkum semua sistem monetary yang ada di dunia ini, termasuk juga komoditas ya dan lain sebagainya. Luar biasa. Makanya ketika orang tidak bisa melihat informasi ya, baik dari segi komoditas, dari platform ya, terutama kita bisa melihat, berkaca, mempelajari daripada perkembangan platform yang terus dikembangkan oleh Kortim. Kemudian dari corporate-nya, kita lihat corporate-nya sejauh mana dan dengan mana saja. Artinya ini salah satu barometer kita untuk melihat project ya, kualitas project sebesar apa dan setinggi apa value-nya, dan effort ke depan jangka panjangnya seperti apa. Karena memang itu selain daripada komunitas ya, di situ makanya selalu bilang bahwa ini kuncinya memang selain daripada komunitas itu ada utilitas ya. Maka utilitas itu sendiri ketika betul-betul ya, artinya betul-betul luas lah, banyak sekali, ribuan bahkan ratusan ribu, puluhan ribu ya. Ini skalanya udah nggak main-main, tingkat global tuh udah di tangan sebetulnya. Namun kenapa kok sampai ditahan aja? Bahkan banyak para ahli pun mengatakan kenapa Pi Network di saat yang tepat ya, sebetulnya sudah dikategorikan saat yang tepat awal tahun untuk open network, ketika memang jalurnya itu yang diambil adalah jalur bursa kripto seperti pada umumnya. Itu sudah tepat dan sudah mumpuni semuanya, tidak ada kurang satu apapun. Tetapi kenapa Kortim masih saja menahan dan menutup rapat-rapat, bahkan mengklaim bahwa tidak ada kerjasama, tidak ada kaitannya dengan exchanger manapun, itu sudah mutlak keputusan Kortim. Pernah di video saya sebelumnya diulas bahwa exchanger manapun sebesar apapun itu diposisikan terakhir teman-teman ya, diposisikan terakhir. Kalau yang saya pelajari seperti itu gitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita coba cek and recheck bagaimana kabar-kabar daripada medsos yang selalu kita coba cari informasinya ya. Nah ini yang pertama, Pi Network Academy. Dari Pi Network Academy mengatakan seperti ini.
SCP. Ya, SCP itu adalah Stellar Consensus Protocol, menjamin keamanan. Karena memang di video saya pernah membahas apa itu stellar, ya, kemudian apa itu Federasi Byzantium Agreement, ya. Jadi teman-teman bolehlah mempelajari itu, maksudnya apa itu, bagaimana protokol itu buat apa, fungsinya, ya. Di sana kan jelas. Saya juga berusaha semaksimal mungkin sama-sama belajar, ya. Saya juga belajar memahami protokol ini seperti apa dan bagaimana, ya. Dari mulai segi transaksi, keamanannya seperti apa, di sana sudah saya dijelaskan, ya. Yang berarti setelah 3 sampai 5 detik seseorang yakin tentang sebuah transaksi. Nah, jadi dalam transaksi pun speed atau kecepatannya itu sudah tidak bisa diragukan lagi, hanya hitungan detik. Di global kita kirim ke Amerika hanya hitungan detik, ya, semuanya hanya hitungan detik. Jadi bahkan dengan potensi hambatan skalabilitas. Skalabilitas itu hambatan yang misalkan transaksi kita ke Rusia, kita ke Amerika, kita ke Eropa, kemanapun itu tidak tidak terhambat, ya, tidak terhambat dengan skalabilitas itu. Pi berharap dapat mencapai penyelesaian transaksi lebih cepat daripada Bitcoin dan mungkin lebih lambat daripada Stellar, karena memang tetap ini Stellar itu kan dia punya currency sendiri, ya, kripto sendiri, ya. Kemudian Stellar ini kan memang developernya berbeda, namun Stellar ini punya banyak kelebihan tentang security dan speed daripada transaksi. Nah, mungkin di sana di belakang kita ada corporate dengan Pi Network karena memang itu adalah jalur yang terbaik, ya, untuk security dan speednya. Jadi why not ada corporate di sana, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Bonafide, biasa dia mengatakan seperti ini. Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan mengumumkan tindakan penegakan cryptocurrency internasional utama. Cryptocurrency internasional utama artinya ada satu cryptocurrency yang memberikan menggunakan jalur kepemerintahan yang dilegalisasi, entah itu apa. Apa artinya bagi pionir di seluruh dunia, dan apakah ini akan mempengaruhi peluncuran mainnet terbuka jaringan Pi? Nah, gitu. Ini pengaruhnya apa? Apakah ada effort? Karena memang jaringan Pi ini atau core team ini adalah di luar pemerintah, teman-teman, ya. Di luar pemerintah Amerika, di luar pemerintah manapun, ini asli totally adalah independen, swasta. Ya, jadi kita untuk Pi Network ini tidak ada intervensi dari pemerintah manapun. Nah, ini luar biasa power daripada Pi Network ini. Sekarang saya melihat, teman-teman, jujur aja, kalau untuk saya pribadi melihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sudah tunduk ke Pi Network. Kenapa saya bilang demikian? Karena ada beberapa merek, ya, artinya untuk langkah ke depannya itu mengikuti apa yang diputuskan oleh core team, manut semua. Ya, kita lihat aja lah nanti apapun itu, karena memang semuanya perlu bukti. Saya tahu itu. Saya berbicara seperti ini tentunya buktinya itu akan terjadi next, ya, di kemudian hari. Dan ini asumsi dan pandangan ini hanya untuk tambah informasi dan menampung informasi saja. Nah, tetapi analisa dari berbagai pihak, analisa dari berbagai elemen, ya tidak ada salahnya kita ramu, ya, kita kumpulkan untuk mendapatkan sebuah konklusi di mana kita bisa menilai proyek ini bagaimana effortnya terhadap kehidupan di dunia, bukan hanya kita saja tapi seluruh masyarakat dunia. Karena memang ini bukan proyek yang asal-asalan, bukan proyek yang abal-abal. Sudah ada keterangan-keterangan yang memang di luar nalar, betul ada, ya, dari A sampai Z jelas uraiannya. Tetapi ya saya juga nggak mungkin lah bongkar semua, kan, artinya begitu. Teman-teman ya silakanlah di YOR, ya, Dior gitu, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Tapi yang pasti bagi kita ini adalah salah satu barometer atau pijakan awal untuk menata perjalanan kehidupan kita ke depan, bagaimana agar lebih baik adanya. Intinya itu saja. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, ini ada gambar di mana ini maratonnya hackathon saat ini yang betul-betul digalakan di sana. Standby semua mempresentasikan, ya, kemampuan pengembang daripada platform
dari berbagai negara kumpul di sini. Bagaimana caranya ya mereka itu nanti akan dinilai mana yang masuk daripada memiliki kualitas dan manfaat bagi penduduk dunia. Disinilah terkumpul. Sebetulnya ngelihat seperti ini langsung saya merinding teman-teman, ngeri ya, merinding sekali. Karena kenapa? Karena ya lahirnya Facebook ya seperti ini awalnya, lahirnya Instagram ya seperti ini adanya, lahirnya WA ya seperti ini adanya. Luar biasa ya, dan memang terlahir dari sini juga gitu ya. Nah ini gambaran saja buat teman-teman bahwa seperti ini kondisi di sana. Oke, kita lanjut dari Pi Network. Ini adalah adegan maraton. Nah ini yang barusan ya, maraton hacker. Apakah ada yang kedua di dunia katanya? Nah ini memang kalau untuk kumpulan hacker dunia itu belum ada ya, belum ada organisasi lain ya atau instansi lain yang mengadakan semacam ini. Baru ini memang betul. Saya juga coba cek and recheck, cari-cari. Kalau untuk ruang lingkup kumpulan kecil-kecil sih ada, tetapi kalau untuk sebesar ini belum. Saya belum pernah menemukan teman-teman. Ngeri teman-teman. Oke lah, kita lanjut teman-teman. Jadi ini hanya selipan ya di akun Twitternya channel saya, Try DYOR by Mathematics Science for Understanding V Project. So you will find something great that's 314159 ya. Jadi artinya ini bukan value, artinya ini angka. Saya mengatakan di sini angka. That's 314159, believe or not, is 1K for open Peter game. You know that price the bet is just an entertainment, but the value of the project is far more important than the price itself. Jadi ya kembali ke teman-teman. Jadi memang untuk memahami dan mempercayai gerbang daripada angka 314159 perlu pendalaman tentunya. Ya termasuk saya juga belajar mendalami bagaimana ya sebetulnya kok ada ini, ada angka ini, kemudian proyeknya seperti apa dan lain sebagainya. Ini memang desain matematis. Ya, V ini kan matematika ada dari sejak SD juga ada. Teman-teman bisa lihat lah ya. Did you understand what it mean? Open your eyes, open your brain, open your thinking. Are you still difficult to understand this super project? Have you dear? Ya, kembali ke Anda semuanya. Ya, jadi ya saya tidak bisa memaksakan asumsi bahwa harus seperti ini dan lain sebagainya, karena kembali ke masing-masing bagaimana cara daya menganalisa untuk memahami sebuah proyek ini. Memiliki nilai enggak? Nilai itu bukan hanya nilai angka untuk dolar ya, bukan hanya nilai angka untuk, tapi nilai daripada secara keseluruhan proyek ini, effort ke depan seperti apa, itu ya ini penting juga untuk kita pahami ya. Makanya saya bilang ngeri ya, ngeri lah. Nah oke, kita lanjut. Ini teman-teman, ini ada aplikasi atau platform ya. Ini contoh, saya memberikan contoh saja proses dan prosedurnya seperti ini teman-teman ya. Ini yang diberikan oleh Pidor. Nah ini Pidor kan untuk developer portalnya ini dia baru 7% ya, dari step 7. Berarti 2 step lagi 8 dan 9. Dan ini apa namanya, langkah untuk sampai rampung aplikasi ini bisa kita gunakan. Door-O-Fi ini atau Pidor ini memang lebih kepada pintu akses kayaknya. Pintu akses ya, saya juga kan nggak tahu ya. Kita belum tahu nih aplikasi ini fungsionalnya nanti seperti apa. Tetapi ketika lihat daripada supportnya di bawah itu ada juga Pibright, kemudian ada juga PCM, ada juga Pibartermall yang tergabung di Pidor ini ya. Yang Pidor ini tergabung di dalamnya. Jadi entah ini mungkin pintu akses atau mungkin ini hanya sebuah dompet saja buat pembayaran platform lain, ya kita lihat nanti ya. Nah, jadi di sini, nah ini coba teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan teman-teman sebagai developer nanti akan seperti ini. Jadi apps checklist. Nah, ini app checklist adalah aplikasi sudah centang, sudah oke ya. Artinya nggak ada problem. Tinggal ke wallet dan konfigurasi, kemudian API dan apps. Nah ini API kuncinya adalah di API key. Nah nanti kalau itu sudah semua selesai ya, berarti step 8 dan step 9 ya. Mungkin 8-nya itu apps wallet dan konfigurasi, 9-nya key dan apps launchingnya, itu baru yang terakhir. Luar biasa ya, ngeri ya. Nah teman-teman bagi yang mau coba silahkan, karena saya perhatiin, saya lihat juga Indonesia kayaknya kurang ya, belum ada yang approve. Saya coba cek di Brainstorm, saya coba satu-satu, saya luar biasa. Saya buka Brainstorm, luar ngeri teman-teman, ngeri banget.
luar biasa, ribuan di sana, masya Allah, ngeri ya. Oke lah, tapi ya whatever itu ya, artinya apa yang bisa kita gunakan next time ya kita bisa gunakan itu, yang penting ada nilai manfaatnya. Nicholas pernah bilang aplikasinya itu persyaratannya adalah ada nilai manfaat buat orang, udah itu aja gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat gambar Nicholas dengan Cheng Diaovan sedang melihat atau memperhatikan daripada salah satu presentasi peserta di hackathon sana ya. Jadi mereka mempresentasikan kepada tim ya, core tim di sini, bagaimana aplikasi mereka, fungsionalnya, keamanannya dan sebagainya, manfaatnya itu nanti ditilai. Ketika memang masuk ya why not, nanti akan direkrut di blockchainnya Pi ya, di ekosistemnya Pi akan berjalan dan kita akan menikmati ya, seperti ini teman-teman. Ngeri ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dari websitenya Hacker Earth ya, dimana hackathon berjalan sekarang di sana. Ngeri ya. Selama 10 tahun terakhir kami memiliki visi untuk mencocokkan bakat teknologi bintang dengan peluang yang tepat di seluruh dunia. 10 tahun project Hackathon Earth ini dibentuk bagaimana caranya supaya suatu saat akan menguasai dunia gitu, dan salah satunya adalah Pi Network ada di dalamnya. Ngeri ya. Oke, jadi bagaimana semua itu diterjemahkan ke dalam bilangan real? Kami senang Anda bertanya. Jadi yang namanya ilmu komputer, bagi bilangan-bilangan secara digital di komputer, bagaimana terimplementasikan fungsionalnya kepada human life ya, artinya begitu. Hari ini kami adalah komunitas yang terdiri dari 7 juta pengembang teman-teman. Artinya setiap hari hampir 2000 pengembang mendaftar untuk menjadi anggota komunitas Hacker Earth. Kami bersemangat membantu mengembang ya, pengembang pemula mempelajari pengadian. Dengan bangga kami sampaikan bahwa kami telah memungkinkan komunitas Hacker Earth untuk melatih keterampilan mereka atau mempelajari keterampilan baru dan menerapkan keterampilan tersebut di lebih dari 27.000 kontes ya, pengkodean yang dipimpin universitas. Di mana universitas ini gabungan daripada, jadi bukan hanya satu teman-teman, gabungan daripada Stanford University, Harvard University, or Cornell University, banyaklah universitas-universitas tingkat dunia ini berkumpul di sini. Ngeri ya. Selanjutnya rata-rata hingga 53.000 pengiriman kode terjadi setiap hari. Wow, luar biasa ya. Hacker Earth telah mengubah perekrutan pengembangan dari proses subjektif dan penuh bias menjadi proses yang sepenuhnya objektif dan transparan dengan platform penilaian pengembang tercanggih di pasaran. Ngeri ya, ngeri luar biasa. Nah kemudian selanjutnya kami juga telah mengambil tebakan dari sumber pengembang dengan tantangan perekrutan kami yang memungkinkan klien kami untuk memberikan tantangan terbuka kepada komunitas kami dan memilih pemain terbaik untuk mengisi lowongan pekerjaan apapun itu jenis dan bentuknya. Dan salah satunya adalah di sini kehadiran daripada Project Pi Network. Semua berbondong-bondong ingin mendapatkan tempat posisi di mana Web3 akan segera kita jalankan melalui teknologi terbarukan ini, Web3. Nah sekarang yang banyak beracu kepada adanya lahirnya Web3, di mana Pi Network pun blockchain, menggunakan teknologi blockchain ini adalah running sepenuhnya posisi di Web3 teman-teman. Wow, ngeri ya, luar biasa. Oke lah, ini dari Hacker Earth ya, saya nggak usah, teman-teman bisa kok diakses di Hacker Earth ya. Kita lanjut. Nah ini teman-teman, kita lanjut request a demo. Ini ada hackerearth.com. Ternyata di belakang layar kita bisa lihat siapa saja dan apa saja. Di sini kita bisa lihat Amazon ya, Berkeley, kemudian PayPal, Siemens, Microsoft, Mercedes-Benz, GE Healthcare, Citibank, Walmart, Global Tech, Intuit, Wells Fargo. Ini kelasnya udah beda, bukan kelas Asia lagi teman-teman, bukan kelas cuman Eropa, tetapi all of global. Ngeri ya. Inilah, jadi apa ya, saya juga bingung bahasa yang menggemaskan itu. Saya ngerasa kok gemeteran lah artinya gitu ya. Oke lah ya, bukan lebay sih, cuman artinya kan saya memang merasa bahwa ini betul-betul proyek yang luar biasa nanti hasilnya. Kita lihat saja ya, kita lihat saja. Oke, kita lanjutkan.
teknisi di balik membangun tim teknologi yang hebat. HackerOrg adalah platform perekrutan teknologi yang membantu perekrut dan manajer teknik dengan mudah merekrut pengembang terbaik berkat rangkaian alat perekrutan virtual yang kuat yang membantu mengidentifikasi, menilai, mewawancarai, melibatkan pengembang. Jadi walaupun tidak offline ya, secara online bisa. Artinya dari negara mana ketika memang masuk ke tim HackerOrg, nah di sana ada bimbingan, di sana ada edukasi ya, di sana ada penyempurnaan daripada nanti platform yang akan diluncurkan maupun kita standby di Indonesia ya. Ketika memang tergabung di sananya semua all of by online, ngeri ya. Nah, hackerorg.com di sini build a web apps 4 million. Di sini teman-teman bisa lihat 3016 terdaftar. 3016 peserta untuk Pi Network terdaftar di hackathon. Ngeri ya, ribuan loh, bukan puluhan lagi, bukan ratusan lagi, tapi ribuan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat teman-teman, bisa mencerna 3000 lebih. Bayangkan, seandainya perkataan dulu di awal ada banyak orang yang mengatakan informasinya Pi Network atau Pi Coin ini hanya $1 atau hanya $10. Bayangkan teman-teman punya berapa? Punya $100, punya 100 koin misalkan ya. 100 koin dikali aja $10 ya, berarti berapa tuh? Artinya kan 1000 ya, $1000 ya, anggaplah segitu. $1000 berarti kalau rupiah 15 juta. Nah, ini aplikasi ada 3000. Kalau lolos semua, anggaplah kita kan hanya menganggap itu akan lolos, misalkan anggaplah 3000 lolos semua, teman-teman hanya punya uang 15 juta. Kira-kira 3000 aplikasi atau platform itu yang bisa membantu perjalanan kehidupan kita, mempermudah lah apapun itu. Cukup nggak 15 juta itu? 100 koin itu cukup nggak? Kebagian nggak untuk yang 3000? Nggak usah 3000, 500 lah atau 1000 lah, 1000 platform. Buat kita ada kontribusi transaksi dengan menggunakan platform mereka itu, ambillah cuma 1000. Kita cuma punya 100 koin, nggak cukup teman-teman. Mau bagaimana jalan tuh ekosistem? Logikanya ke situ aja. Ya, bagaimana mau jalan ekosistem itu kalau value Pi ini didesain dari awal sampai sekarang itu betul-betul under value yang diharapkan, artinya yang disesuaikan dengan skalabilitas projectnya. Jadi nggak masuk. Ya kita bercermin dari situ aja, kita terjemahkan dari total itu aja, dari total utilitas aja. Utilitas itu akan nggak akan bisa jalan kalau value-nya kecil. Saya yakin itu, saya yakinnya karena memang seperti itu. Kita hukum market aja secara global. Ada 10 warung, kalau cuma duit kita cuma 10.000 cukupnya buat cuma 1 warung, yang 9 warung nggak kebeli sama kita. Mereka nggak bisa jalan karena pembelinya nggak ada, habis dengan 1 warung kan gitu. Ya, masa setahun 2 tahun nambang cuma dapat handphone. Oke lah ya, ngeri ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Apakah Anda memiliki ide aplikasi seluler yang ingin dirilis ke lebih dari 35 juta pengguna? Bangun jaringan Pi dan dapatkan kesempatan mendapatkan hadiah 30.000 dan hasil hadiah kripto tambahan. Ya, ini hadiah kripto. Nah, ini juga tempo hari pernah saya pernah ulas ya. Jadi hadiah kriptonya aja total cuma 100 koin, 100 Pi. Jadi cuma 1, 0, berapa hadiahnya. Artinya nggak bisa sembarang value-nya. Sama hadiah sepertingkat ini aja cuma disediakan 100. Kan gila ya. Di jaringan Pi, aplikasi web Anda akan secara otomatis memanfaatkan basis pengguna kami. Anda dapat memilih lebih dari 1 juta pengguna pada akhir hackathon dengan peluncuran yang sukses. Ngeri ya. Dan lebih dari 35 juta pengguna yang terlibat di seluruh dunia. Pi Network memberi pengembang kesempatan unik ya untuk segera terhubung ke basis pengguna aktif yang besar sambil memanfaatkan platform kami yang mudah dikodekan dan hemat energi ya. Jadi ada beberapa platform yang sudah jalan, yang sudah running, nanti bisa berkontribusi ke sana pengembang ini. Apakah pengembang ini dari segi apa? Dari segi transaksinya. Apakah dari segi apa? Dari segi keamanannya. Tapi tidak membuat platform, misalkan dia platformnya hanya platform pendukung untuk aplikasi yang sudah ada. Why not? Kenapa enggak? Banyak yang melakukan hal seperti itu. Tingkat keamanannya saja, mereka concern untuk tingkat security aja, security dalam transaksi ya, seperti itu. Makanya terciptanya adalah Stellar dan Federasi Byzantium Agreement. Itu sebenarnya tujuannya apa sih?
ada teori itu dan teknologi itu diterapkan kepada sistem keamanan dan percepatan daripada transaksi ya. Kemudian exposure to VCS for those aspiring to build a startup. Aplikasi Anda juga akan memiliki kesempatan untuk ditinjau oleh investor, termasuk investor lembah silikon dalam babak penjurian. Nah, jadi kalau untuk ikut hackathon, ketika memang nanti ada investor besar tertarik dengan platform kita, ya why not? Diakuisisi dan akhirnya bisa mampu lebih dikembangkan lagi, profitable nanti akan lebih besar lagi, kan begitu ya. Kami adalah cryptocurrency sosial dan platform pengembang Web3. Nah, bisa saya ulangi ya di sini ya. Kami itu siapa? Ya, jadi bukan cryptocurrency, tapi kami ini adalah Pi Network, adalah cryptocurrency. Bukan kripto saja, tapi ada currency-nya di sini. Adalah cryptocurrency sosial dan platform pengembang Web3, platform pengembang Web3 loh. Ya, namun tidak seperti blockchain lainnya. Platform Pi dapat diakses oleh setiap pengembang dengan API sederhana kami. Ya, API itu adalah key ya. Kunci daripada menyambungkan platform satu dengan platform lain. Tidak diperlukan pengalaman blockchain atau kripto sebelumnya. Anda dapat mengerjakan ide apapun untuk menggairahkan. Ngeri ya? Gitu loh teman-teman ya, untuk menggairahkan Anda semua tentunya. Kami ingin semua orang menjadi pemenang. Ya, selain hadiah uang tunai kami menawarkan hadiah cryptocurrency Pi untuk semua tim hackathon yang berhasil mencapai pencapaian tertentu di hackathon. Pencapaian tersebut berkisar dari tindakan mudah seperti membuat akun Pi dan menghadiri lokakarya kami hingga hasil yang lebih kompleks seperti penerapan aplikasi yang berfungsi penuh. Begitu teman-teman ya. Ngeri ya? Ngeri lah. Nah, ini yang terakhir, tema proyek Anda harus memenuhi kebutuhan pengguna nyata. Ya, jadi proyeknya itu harus memenuhi pengguna nyata itu ya seluruh masyarakat dunia dan intuitif untuk digunakan dan dapat diakses oleh orang biasa. Nah, tempo hari udah dibahas ini ya di video saya sebelumnya bahwa ya seperti itu adanya. Fungsionalitasnya lebih kepada masyarakat dunia, termanfaatkan dengan baik. Aplikasi ketika memang itu kurang bermanfaat ya nggak digubris lah sama Pi Network ya. Oke teman-teman ya, jadi ini luar biasa. Kalau menurut saya bahasa revolusi memang cocok disematkan kepada Pi Network. Karena kenapa? Karena lagi-lagi ini merupakan satu pembuktian dari apa yang Cheng Daofan bilang, bahwa kami core team ya mencoba untuk, nah bahasanya kan mencoba, berhasil atau tidak ya mereka yang akan bisa memprediksi. Kalau kita follower ikut saja. Bahasa Cheng Daofan kan mencoba untuk apa? Untuk merevolusi monetary global. Itu bahasa Cheng Daofan, itu saya akan selalu ingat. Ya, mencoba merevolusi monetary global. Apa artinya monetary global? Silahkan dicari. Monetary itu apa artinya? Global itu berarti mencakup bagaimana? Luas, dan itu akan panjang jabarannya. Nah, karena memang sebelumnya juga sudah sering saya bahas di video ya tentang Pi Network ini hybrid dan sebagainya, itu sudah banyak kok. Gitu teman-teman. Jadi ini informasi sebelum saya membuat video tentang desktop yang terbaru di Pi Network, di mana di sana ada gambar Nicholas ya. Ada gambar Nicholas, kemudian ini terbaru ya, baru hari ini, tadi pagi kalau nggak salah ini berubahnya ya. Nah di sana ada untuk yang kita baca. Nah, nanti kita coba next video kita pelajari dan perdalam ya apa yang ingin disampaikan oleh core team melalui dashboard itu ya. Oke, yang ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman untuk tambah informasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.